Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Teman-teman guru SD dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam video saya masih terkait dengan tutorial e-raport SD 2025. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah trik tentang bagaimana kita bisa mengonlinekan sebuah aplikasi e-raport sehingga dengan cara itu teman-teman bisa mengerjakan ini meskipun teman-teman berada di rumah masing-masing. Kita mulai untuk mengerjakannya. Pertama, nanti silakan teman-teman download beberapa file yang akan saya bagikan melalui link deskripsi. Di sini ada untuk yang pertama ada teman-teman silakan download code file Windows AMD 64 Kemudian yang kedua ini file yang saya buat yaitu e-raport titik untuk jenis filenya yaitu get. Dua file ini yang nanti kita gunakan untuk melakukan online. Silakan nanti teman-teman bisa download dua file ini, dan setelah teman-teman download, mari kita mulai eksekusi. Jadi ini filenya sudah saya download. Untuk yang install ini tidak usah ya, jadi teman-teman sudah install semuanya. Pertama, kita mulai dengan menginstal aplikasi Cloudflare ini pada laptop ini. Ya, silakan diklik dua kali seperti ini. Kemudian ada notifikasi, kita klik yes, tunggu beberapa detik dan selesai. Ya. Untuk memastikan apakah aplikasi ini sudah terinstall, karena tadi mungkin hanya beberapa detik, sekian detik, ya kita cek, kita lihat di dalam program atau kita masuk pencarian, kita tuliskan kontrol panel. Kita lihat di bagian program, uninstall program, kita cek apakah di sini sudah ada Cloudflare. Oke, ini sudah ada ya. Jadi sudah terinstall di aplikasi di perangkat kita. Baik, langkah selanjutnya untuk menjalankan aplikasi e-raport ini, ya kita tidak perlu membukanya ya, jadi langsung ke file yang kedua. File yang kedua adalah file e-raport yang di sini ini, yang formatnya tadi ya ini. Silakan klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator. Ya, seperti ini. Kita tunggu ya. Nah, di sini akan muncul sebuah fokus kita pada bagian ini. Link ini muncul ya. Dan ini linknya pasti berbeda-beda. Ketika teman-teman nanti mungkin mencoba, akan muncul link yang berbeda. Maka link inilah yang kita butuhkan untuk mengakses aplikasi e-raport. Silakan copy paste link ini ya, dan bagikan kepada teman-teman, misalnya melalui grup WA ataupun apa ya. Silahkan. Oh, saya belum membuka WA saya akan membagikan kepada teman saya, atau nanti akan saya coba untuk ini saya bagikan lama ini. Oke, ini saya skip aja dulu, barangkali nanti ini lama untuk membuka WA. Baik, ini sudah masuk ya. Oke, jadi saya mohon maaf, ini tadi saya skip karena saya lihat koneksi internet saya ya kurang bagus ini ya. Jadi saya coba sekarang untuk mengakses link yang tadi saya bagikan ya, link yang saya dapatkan dari sini tadi. Ini yang saya kopikan, kemudian saya kirimkan ke WA ya. Saya kirimkan ke WA ini, dan akan saya coba eksis apakah ini berhasil. Nah, jika nanti belum berhasil, berarti ada satu langkah yang belum saya lakukan. Kita coba dulu.
Sepertinya masih lambat ini. Oke, ini maaf ini jaringan saya. Oke ya, di sini halaman tidak berfungsi, di mana di sini HTTP ada error 500. Ini terjadi kenapa? Silakan disimak dulu ya. Jadi ketika itu tadi sudah linknya sudah kita bagikan ternyata belum bisa, teman-teman silakan menuju ke bagian aplikasi teman-teman, di mana laptop tadi diinstal aplikasi eRaport ini. Walaupun tanpa eRaport ini dibuka, teman-teman bisa lihat pada bagian laptop, kemudian cari di folder C ya. Biasanya kan kita install eRaport itu di bagian C. Ya, silakan dipilih bagian app raport SD 2025 ini. Silakan buka, kemudian pergi ke bagian www.root ini, kemudian app, kemudian config. Nah, cari file yang bernama app, file itu. Oke, kemudian klik kanan di file ini, ya, klik kanan, kemudian open with, buka dengan Notepad. Nah, silakan buka dengan Notepad. Oke, dan terbuka seperti ini. Nah, silakan teman-teman fokus pada bagian ini, public string base URL. Nah, gantikan kata base ini dengan link yang tadi kita dapatkan. Nah, kemudian kita tambahkan tanda petik di bagian depan dan bagian belakang. Tanda petik 1. Oke, kemudian kita simpan dengan cara menekan Ctrl S. Oke, ini sudah tersimpan ya. Sudah saya save, Ctrl S. Ya, saya ulangi, kalau tidak Ctrl S ya kita klik save ya. Oke, kita tutup. Sekarang kita kembali kepada HP saya. Kita kembali kepada HP saya. Nah, kita coba akses kembali untuk link yang tadi. Kita coba reload. Ya, ini mohon maaf karena agak lambat, ini memang jaringan internet saya ini. Disebabkan jaringan internet saya, paket data saya ini hanya dapat sinyal 2. Oke ya, di sini bisa teman-teman lihat di mana saya sudah bisa masuk ya ke alamat ya, eRaport dengan cara online. Tapi ini masalahnya sebenarnya di paket data saya. Ya. Sampai sini sebenarnya kita sudah bisa masuk ke aplikasi eRaport dengan cara online. Sudah berhasil menonline-kan aplikasi eRaport. Ya, saya coba untuk login dengan administrator. Masih saya biarkan sama ini. Ini agak lemot karena pakai datanya. Sedangkan di laptop server ini sebenarnya kan beda. Nah, ini kan pakai WiFi, sementara yang ini pakai data. Oke, sukses ya. Jadi inilah cara bagaimana kita mengonline-kan aplikasi eRaport dengan menggunakan aplikasi Cloudflare di sini ya. Jadi ini HP saya anggap ini sebagai klien, walaupun di sini saya gunakan untuk login dengan akun admin ya. Tetapi ini saya fungsikan sebagai klien ya, dimana ini misalnya saya akses dengan menggunakan
jaringan di luar daripada server yang ada di laptop saya ini. Nah, di sini kita tidak perlu membuka aplikasi Elaport-nya ya. Jadi tidak perlu membuka aplikasi Elaport. Kita hanya membuka satu file yang saya berikan tadi. Kita mendapatkan URL ini, alamat ini, kemudian alamat ini kita bagikan kepada teman-teman, dan alamat inilah yang diakses. Dan pastikan bahwasannya setiap teman-teman menggunakan aplikasi ini, maka link ini akan selalu berubah-ubah ya. Link ini akan berubah setiap teman-teman membuka. Dan pastikan ketika teman-teman ini sedang online ataupun sedang menjadikan server ini online, maka aplikasi yang ini jangan ditutup ya. File yang bekerja pada CMD ini jangan ditutup. Begitu juga dengan laptop harus dalam posisi menyala ya, laptop harus dalam posisi menyala ya, sehingga ketika misalnya teman-teman menggunakan laptop server untuk install aplikasi Elaport ini, maka silakan disetting untuk laptop dalam keadaan hidup terus ya, jadi tidak ada sleep ataupun mati dalam durasi waktu tertentu itu ya. Jadi ini biarkan tetap hidup menyala, kalau misalnya lampunya tahu terang bisa dihidupkan seperti itu. Ini ya. Jadi dengan cara ini teman-teman bisa mengerjakan aplikasi Elaport meski tidak dalam satu jaringan atau tidak dalam satu server ya, tetapi dengan cara online. Oke ya. Baik, saya rasa cukup ya. Lihat, ketika nanti teman-teman ingin membuka aplikasi ini secara normal, yaitu dengan menggunakan jaringan yang sama, atau ketika kembali ke sekolah misalnya menggunakan local host dengan jaringan wifi yang sama, maka jangan lupa teman-teman kembalikan ya file yang tadi kita buka, yang ada di dalam aplikasi Elaport tadi. Saya ulangi lagi tempatnya biar tidak salah nantinya. Silakan buka di bagian ABC, kemudian aplikasi News app Elaport 2025 ini, kemudian yang bawah di folder www klik ini, kemudian app config bagian ini. Jangan lupa ini dikembalikan ya, dibuka dengan open with dengan baik, kemudian hapus bagian alamat ini HTTP ini ya, kembalikan dengan kalimat yes ya, base ya tadi ya. Masalahnya kalau ini tidak dikembalikan atau kita biarkan seperti ini ya, kita biarkan seperti ini, saya biarkan ya, saya ubah dulu ya. Untuk aplikasi online-nya ini saya anggap sudah selesai, saya tutup sehingga tidak mungkin saya bisa telepon ya. Ini saya tutup nih. Intinya ketinggian ayah ya, intinya ketinggian ayah sebenarnya. Nah, ini teman-teman buka aplikasi Elaport, maka ini tidak bisa muncul seperti ini ya. Jadi bagian stylus-nya ini tidak muncul ya, jadi error seperti ini ya. Ini kalau tadi tidak kita kembalikan. Nah, coba sekarang saya kembalikan untuk aplikasinya ini tadi yang semua saya open with pakai notepad, kemudian bagian ini saya ganti dengan, saya kembalikan ke asalnya, yaitu base. Saya simpan ya, saya tutup, saya coba buka lagi ya, aplikasi Elaport bisa terbuka dengan sempurna. Baik, itu teman-teman cara kita untuk melakukan online Elaport
ya dengan menggunakan bantuan aplikasi Cloudflare, dan ini pastinya gratis ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Share ke teman-teman jika dirasa ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.